Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hermawan. Perkenalkan, nama saya Amalia Agustianita. Perkenalkan, nama saya Debbie Mulyani. Perkenalkan, nama saya Rahman Rahmanda. Dan perkenalkan, nama saya Wida Ridwan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konflik dan frustasi di lingkungan kerja. Pengertian konflik di lingkungan kerja. Menurut Tommy, konflik kerja adalah adanya pertentangan antara seseorang dengan orang lain atau ketidakcocokan kondisi yang dirasakan pegawai karena adanya hambatan komunikasi, perbedaan tujuan, dan sikap serta ketergantungan aktivitas kerja. Menurut Mangkunegara, konflik kerja adalah pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan dari apa yang diharapkan. Menurut Nawawi, konflik kerja adalah ketidaksesuaian dua orang atau lebih anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya mereka mempunyai perbedaan status, tujuan nilai, dan persepsi. Jadi, konflik di lingkungan kerja adalah ketidaksesuaian, perselisihan, dan pertentangan antara dua orang atau dua kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan karena adanya hambatan atau perbedaan komunikasi, persepsi, status, nilai, tujuan, dan sikap sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Faktor penyebab konflik kerja yang pertama, tujuan. Tujuan yang sama dan yang ingin dicapai akan merangsang timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau kelompok karyawan. Yang kedua, ego manusia. Ego manusia yang selalu ingin lebih berhasil dari manusia lainnya akan menimbulkan konflik. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan material dan non-material yang terbatas akan menimbulkan konflik. Yang keempat, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat akan menimbulkan konflik jika perbedaan pendapat tersebut tidak dapat terselesaikan, yang kadang-kadang menyebabkan perpecahan. Dan yang kelima, salah paham. Salah paham dapat menyebabkan konflik karyawan. Beberapa contoh konflik di perusahaan antara lain: yang pertama, konflik antara atasan dan bawahan. Konflik antara atasan dan bawahan, titik alasan yang diberikan pun beragam, mulai dari bawahan yang tidak memberikan kinerja memuaskan, atasan gagal memberikan feedback terhadap kinerja bawahan, atau sekedar kesalahan berkomunikasi. Yang kedua, konflik antar karyawan. Konflik bisa terjadi antara sesama karyawan, misalnya saat mereka memiliki perbedaan pendapat tentang bagaimana melakukan sesuatu, atau saat seorang karyawan merasa direndahkan karyawan lainnya. Yang ketiga, konflik beda gaya kerja. Konflik lain yang sering terjadi adalah perbedaan gaya kerja baik antara sesama karyawan ataupun antara atasan dan bawahan. Sebagai contoh, atasan menginginkan pekerjaan yang diselesaikan membuahkan hasil secara cepat, sedangkan bawahan adalah pribadi yang berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan, sehingga terkesan lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, konflik personal karyawan. Sebagai contoh, saat karyawan yang dulunya rajin berangkat kerja, sekarang mulai sering izin tidak masuk kerja, atau saat seorang karyawan yang dulunya disiplin dengan jam masuk kerja kini mulai sering terlambat. Perubahan perilaku seperti itu yang perlu diamati. Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka kemungkinan kinerja karyawan tersebut akan menurun dan produktivitas kerja perusahaan akan terganggu. Pengertian frustasi di lingkungan kerja. Frustasi di lingkungan kerja ialah keadaan di mana suatu masalah atau kesulitan tidak bisa terpecahkan dan suatu kebutuhan tidak terpenuhi atau terpuaskan, dan orang gagal tidak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Gejala frustasi kerja.
Gejala prestasi kerja dikategorikan dalam 3 aspek, yaitu gejala psikologis, gejala fisik, dan gejala perilaku. Penyebab frustasi di lingkungan kerja: 1. Hidup tanpa variasi. 2. Perfeksionis yang merugi. 3. Kerja berlebihan. 4. Kerja tanpa penghargaan. 5. Kondisi pekerjaan. 6. Konflik peran. 7. Pengembangan karir. 8. Struktur organisasi. Penanggulangan prestasi kerja dapat ditinjau dari dua pihak, yaitu pihak pekerja dan pihak perusahaan. Penanggulangan dari pihak pekerja: pertahankan kesehatan tubuh, terima diri apa adanya, tetapi memelihara hubungan sosial yang baik dengan rekan pekerja dan atasan, melibatkan diri dalam beraktivitas-aktivitas yang bermanfaat, mengikuti pelayanan konseling, carilah psikiater jika frustasi Anda semakin parah. Penanggulangan dari pihak perusahaan: biarkan para pekerja berbicara bebas dan terbuka satu sama lain, mengurangi konflik-konflik pribadi pada pekerja, beri pekerja kendali yang cukup besar dalam melaksanakan pekerjaannya, pastikan pengadaan staf dan anggaran yang cukup, dukung upaya para pekerja, berbicara secara terbuka dengan para pekerja, menyediakan tunjangan-tunjangan cuti dan liburan, kurangi jalur birokrasi yang ada, akui dan beri imbalan kepada para pekerja karena prestasi dan kontribusi mereka.